Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MS Club. Di video kali ini kita akan membahas sesi yang baru. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang word classes atau part of speech. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tenses. Nah, di video sebelumnya juga sudah ada tentang sentence ya. Nah, kali ini kita lanjut ke tenses yang mana biasanya tenses ini punya beberapa anggapan bahwa yang namanya tenses itu sulit dipelajari dari dulu, tidak bisa. Nah, sekarang kita akan coba pelajari dulu tentang konsepnya. Sebenarnya konsep tenses itu seperti apa? Nah, ini yang pertama adalah tenses. Apa sih tenses itu? What is the tense? Tenses adalah perubahan verb yang dipengaruhi oleh waktu dan kondisi kejadian. Jadi pengaruhnya ada waktu dan kondisi. So it means when you ask people or maybe your friends ask you what is tense, tense is the changes of the verb depends on the conditions and the time. Nah, karena di sini batasannya adalah waktu dan kondisi, maka harus paham dulu apa konsep waktu dan apa konsep kondisi. Nah, waktu kita bagi menjadi 3 part. Waktu atau time. Part yang pertama yang di sini ada present, ada past, ada future. Present itu apa sih? Present itu saat ini. Konsepnya sesuatu yang berkaitan dengan saat ini. Saat ini biasanya kalau dalam bentuk suatu kalimat atau statement itu biasanya akan berupa fakta atau realita, seperti itu. Nah, asalkan dia suatu fakta maupun suatu realita yang namanya present. Sedangkan past apa? Past itu masa lampau. Berarti yang sudah berlalu. Kalau sudah berlalu berarti konsepnya dia adalah suatu cerita atau sejarah. Yang namanya suatu masa lalu ya berarti sudah terlewati gitu. Berarti menjadi suatu cerita atau suatu sejarah. Namanya future. Future itu masa depan. Sudah terjadi? Belum. Future adalah suatu rencana. Nah, berarti konsepnya ini sesuatu yang belum terjadi. Kalau sesuatu yang belum terjadi kita cocoknya pakai future. Nah, konsep waktu jadi ada 3. Nah, kita lanjutkan ke konsep yang kondisi. Kalau kondisi kita baginya jadi 4. Ada yang namanya simple, ada yang namanya continuous, ada yang namanya perfect, ada yang namanya perfect continuous. Seperti itu. Apa itu simple? Nah, simple itu biasanya kan kita bingung ya, simple itu sederhana. Maksudnya kalimat sederhana bagaimana? Maksudnya adalah pernyataannya sederhana. It means that we have no process in it. Jadi kita tidak ada kayak proses sedang, sudah, belum, masih, itu tidak ada. Yang penting pernyataan sederhana. Contoh, dia membuat roti. Ada kata-kata sedang? Tidak ada. Ada kata masih? Tidak ada. Jadi di sini dia membuat roti, poinnya adalah membuat roti. Sudah selesai atau belum itu tidak urusan. Yang penting dia membuat roti. Ini yang kita sebut dengan simple. Contoh yang lain mungkin saya berenang. Nah, itu juga sederhana. Berenang dari kapan? Nah, itu tidak perlu dijelaskan. Namanya konsepnya simple itu seperti itu. Saya membantu ibu. Mereka datang ke rumah saya. Nah, seperti itu yang kita sebut dengan simple. Nah, bagaimana dengan continuous? Kalau continuous itu konsepnya adalah dia sedang dilakukan, berarti sedang berlangsung. Contoh kalimatnya, kalau tadi dia membuat roti adalah simple, pernyataan sederhana. Tapi kalau kita ubah menjadi continuous, maka jadinya seperti ini. Dia sedang membuat roti. Poin paling penting adalah kata-kata sedang. Berarti kalau konsepnya continuous itu selalu bermakna atau berkonsep sedang. Seperti itu. Dia sedang membuat roti. Kalau kita mau bilang simpelnya saya berenang, berarti kalau kita rubah menjadi continuous jadinya saya sedang berenang. Ini saya sengaja ngambil contoh bahasa Indonesia to make it easier understanding about that. Ya, jadi ketika teman-teman paham tentang bagaimana menggunakan konsep yang benar dalam bahasa Indonesia, nanti hanya perlu merubahnya dalam bahasa Inggris. Just need to translate it into English. Very simple. Nah, jadi kalau simple, pernyataan sederhana, continuous sedang dilakukan. Bagaimana dengan perfect? Perfect itu kan sempurna ya kalau cari dalam kamus. Nah, konsepnya sempurna itu maksudnya bagaimana? Berarti dia selesai dilakukan.
Dalam bahasa Indonesia kita kalau kita mau bilang selesai biasanya sering menggunakan kata sudah, telah, biasanya seperti itu. Nah, kalau tadi dia sedang membuat roti itu masuk dalam kalimat continuous, kalau kita rubah menjadi perfect maka jadinya dia sudah membuat roti. Seperti itu. Beda nggak sih dia membuat roti, dia sedang membuat roti, dia sudah membuat roti? Ini konsepnya tiga-tiganya berbeda. Seperti itu. Nah, di kondisi yang keempat, ini biasanya sering membingungkan karena banyak juga anggapan seperti ini. Semakin panjang nama tesis, maka akan semakin rumit rumusnya dan semakin rumit pemahamannya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kalian pecah satu-satu kayak perfect sama continuous, perfect itu selesai, continuous sedang, ini kan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Saya sedang selesai makan roti kan tidak ada. Nah, maka pemahaman atau konsep yang benar pada perfect continuous adalah kegiatan itu dimulai di waktu sebelumnya dan masih. Nah, maka titik beratnya pada kata masih dilakukan ketika suatu kegiatan dikerjakan di waktu sebelumnya dan hingga saat ini atau mungkin waktu tertentu masih dikerjakan, yang namanya perfect continuous. Seperti itu. Contoh, kalau tadi dia membuat roti simple, dia sedang membuat roti continuous karena ada kata sedang. Dia sudah membuat roti menjadi perfect karena ada kata sudah. Kalau dalam perfect continuous maknanya jadi masih. Masih. Jadinya kayak dia masih membuat roti sejak tadi pagi. Seperti itu. Nah, kalau konsepnya masih berarti kan sedang berlangsung. Apa bedanya dengan continuous? Atau apa bedanya perfect continuous dengan continuous saja? Kalau dalam dalam continuous, dalam yang continuous tanpa ada kata perfectnya, durasi waktunya tidak harus disebutkan atau tidak usah disebutkan pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang namanya perfect continuous biasanya akan selalu diikuti oleh yang namanya sejak, selama, atau durasi kejadian atau mulainya kapan itu akan disebutkan. Maka pada keterangan waktulah yang membedakan dia continuous atau perfect continuous, seperti itu. Nah, jadi yang namanya time atau konsep waktu itu ada 3, sedangkan kondisi ada 4. Nah, kalau kita jumlahkan sebenarnya konsep tenses itu, kalau kita 3 kali 4 maka jumlah tenses sebenarnya hanya ada 12. Kalau menyesuaikan dengan konsep dan pengertian dari tenses itu sendiri. Tapi kan kadang when we talk about ourselves, sometimes we are not talking only about present, past, and future. Sometimes we feel regret. Kadang kalau kita ngomongin konsep kehidupan keseharian kita itu tidak hanya berkaitan tentang saat ini, masa lampau, dan masa depan. Kadang ada juga kita mau bikin kalimat tentang penyesalan. Nah, kalau konsep penyesalan maka masuknya ke namanya past future. Nah, kalau namanya konsep past future ini dia kaitannya dengan feeling regret. Jadi kalau kalian mau ngobrolin tentang suatu penyesalan, maka cocoknya kita pakainya past future. Ini keluar dari konsep pengertian waktu dan kondisi yang ada pada tesis perubahan verb yang mengenai waktu dan kondisinya. Nah, sekarang kalau kita mau buat lebih gampangnya seperti ini. Nah, ini kalau sebenarnya kalau teman-teman paham ini, maka tesis jumlahnya 12 akan sangat mudah. Maksudnya bagaimana? Coba kita sesuaikan saja antara waktu dan kondisinya. Kalau kita mau bilangkan tesis ada namanya simple present. Ini biasanya ada terjadi perdebatan. Yang benar simple present atau present simple, dua-duanya benar. So many books they told us that we can say present simple. It's okay. Contohnya di Raymond Murphy pun bilang present yang simple. Tapi banyak juga buku yang menjelaskan simple present, itu tidak apa-apa. Terutama buku-buku dari Indonesia yang we talk about English. Contoh sekarang kita coba konsep pemahamannya seperti ini. Yang namanya simple present bagaimana berarti? Berarti yang namanya simple present adalah pernyataan sederhana saat ini namanya simple present. Kalau present continuous bagaimana? Berarti sedang dilakukan saat
Nih, kalau sedang dilakukannya saat ini berarti namanya present continuous. Sedang dilakukan saat ini, sedang dilakukan itu continuous, kemudian saat ini itu adalah present. Selesai dilakukan saat ini namanya apa? Betul, present perfect. Jadi perfect itu selesai dilakukan, saat ini itu present. Berarti present perfect adalah suatu kegiatan yang selesai dilakukan pada saat ini. Nah, bagaimana dengan continuous? Berarti konsepnya dimulai di waktu sebelumnya dan masih dilakukan hingga saat ini, namanya present perfect continuous. Nah, pemahaman ini juga bisa kalian terapkan pada past, pada future, sama konsepnya seperti itu. Berarti kalau kita mau mencari apa penggunaan dari simple past, berarti pernyataan sederhana di masa lampau, biasanya berupa cerita atau sejarah seperti itu. Kalau kita membuat sesuatu yang akan selesai dilakukan di masa depan, namanya apa? Akan itu berarti kan maksudnya masa depan, future. Selesai dilakukan berarti akan selesai dilakukan, dan tensinya adalah future perfect, seperti itu. Berarti kalau kita buat lagi sesuatu yang sedang dilakukan di masa lampau, namanya apa? Past continuous sedang dilakukan past masa lampau, seperti itu. Ya, mudah kan? Nah, sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, you can write it on comment. I'm sorry for making mistakes. Thanks for watching, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.